Seperti yang ditujukan pada tabel 3.4 terkadang berguna untuk menyajikan informasi yang sedikit berbeda. Kita menyebutnya sebagai laporan sumber dan penggunaan kas. Tidak ada laporan dalam akuntansi keuangan, tetapi pengaturan serupa yang digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat pengeluaran kas utama Proofrock adalah akuisisi aset tetap dan uang tunai dividen. Perusahaan membayar untuk aktivitas dengan kas yang dihasilkan dari operasi. Proofrock juga menghentikan beberapa hutang jangka panjang dan meningkatkan aset lancar. Kewajiban tidak banyak berubah, dan ekuitas juga baru dijual dalam jumlah kecil. Secara keseluruhan, sketsa pendek ini kita dapat menangkap sumber utama Proofrock dan menggunakan uang tunai untuk setahun. Laporan keuangan standar. Hal berikutnya yang mungkin kita ingin lakukan dengan laporan keuangan Proofrock adalah membandingkannya dengan perusahaan sejenis lainnya. Namun, masalahnya hampir tidak mungkin untuk secara langsung membandingkan laporan keuangan untuk dua perusahaan karena alasannya perbedaan ukuran. Misalnya, Ford dan General Motors adalah saingan serius di pasar mobil. GM jauh lebih besar dalam hal pangsa pasar, sehingga sulit untuk membandingkannya secara langsung. Bahkan sulit untuk membandingkan laporan keuangan dilihat dari berbagai sisi atau poin atau waktu yang sama jika ukuran perusahaan telah berubah. Masalah ukuran akan bertambah jika kita mencobanya membandingkan GM dan katakanlah Toyota. Jika laporan keuangan Toyota dalam mata uang yen, lalu ada perbedaan ukuran dan mata uang. Untuk melihat atau mulai membuat perbandingan, satu hal jelas yang mungkin kita coba lakukan adalah dengan melakukan standarisasi laporan keuangan. Salah satu cara yang umum dan berguna untuk melakukan ini adalah dengan persentase, bukan total dolar. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dua cara standarisasi yang berbeda dari laporan keuangan. Yang pertama, common size statement atau pernyataan umum. Untuk memulai, cara yang paling berguna untuk menstandarisasi laporan keuangan adalah dengan mengungkapkan setiap item neraca sebagai persentase dari aset. Dan untuk mengekspresikan setiap aset pada laporan laba rugi sebagai presentasi dari penjualan. Laporan keuangan yang dihasilkan disebut laporan keuangan ukurannya umum. Yang kedua, common base year financial statement atau trend analysis. Jadi, lembaran ukuran neraca umum. Bukan satu-satunya cara. Neraca ukuran adalah untuk mengekspresikan setiap item sebagai persentase dari total aset. Nah, di tabel 3.5 kita akan melihat ukuran umum neraca dari Proofrock untuk tahun 2008 dan 2009. Perhatikan bahwa beberapa dari total jumlahnya mengalami pembulatan di situ. Perhatikan juga perubahan total harus 0 karena angka awal dan angka akhir harus berjumlah 100%. Dalam bentuk ini, laporan keuangan relatif mudah dibaca dan dibandingkan. Sebagai contoh,
Hanya dengan melihat dua neraca Prufrock di tahun 2008 dan 2009 ini, kita melihat aset lancarnya sebesar 19,7% dari total aset pada tahun 2009, naik dari 19,1% pada tahun 2008. Kewajiban lancar menurun dari 16,0% menjadi 15,1% dari total kewajiban dan ekuitas selama waktu yang sama. Demikian pula total ekuitas naik dari 68,1% dari total kewajiban dan ekuitas menjadi 72,2%. Secara keseluruhan, likuiditas Prufrock yang diukur dengan aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar meningkat dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan itu, hutang Prufrock berkurang dalam presentasi dari total aset. Maksud saya presentase. Kita mungkin tergoda untuk menyimpulkan bahwa neraca telah tumbuh lebih kuat. Padahal ini belum tentu. Laporan laba rugi umum. Cara yang berguna untuk menstandarisasi laporan laba rugi adalah mengekspresikan setiap item sebagai presentasi dari total penjualan seperti yang diilustrasikan untuk Prufrock pada tabel 3.6. Laporan laba rugi ini memberitahu kita apa yang terjadi pada setiap dolar dalam penjualan. Untuk Prufrock, beban bunga memakan hingga 0,061 dolar dari setiap dolar penjualan dan pajak 0,081 dolar. Ketika 1,57% dolar dari setiap dolar mengalir ke garis bawah di pendapatan bersih, jumlah tersebut dibagi menjadi 0,105 dolar ditahan dalam bisnis dan 0,052 dolar dibayarkan dividen. Persentase ini berguna dalam membandingkan atau perbandingan. Angka 0,582 dolar dari setiap 1 dolar penjualan digunakan untuk membayar barang yang dijual. Hal ini untuk menghitung persentase yang sama ketika pesaing utama Prufrock menumpuk dalam hal pengendalian biaya. Laporan arus kas ukuran umum meskipun belum disajikan di sini juga memungkinkan dan berguna untuk menyiapkan laporan arus kas ukuran umum. Sayangnya dengan laporan arus kas saat ini tidak ada penyebut yang jelas seperti total aset atau total penjualan. Namun jika informasi tersebut diatur dengan cara yang mirip dengan yang di tabel 3.4, kemudian setiap item dapat dinyatakan sebagai persentase dari total sumber atau total penggunaan. Hasilnya dapat diartikan sebagai persentase dari total sumber kas yang diberikan atau sebagai persentase total penggunaan uang tunai untuk item tertentu.